syukur ala nikmatillah pada hari yang ke-17 di bulan Muharram 1444 Hijriah berkaitan dengan bulan Agustus 2022. Di dalam bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa taala mengagungkan sebagai bulan yang dimuliakan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi syahra bi kitabillah. Inna 'iddatash syuhuri 12 syahran bi kitabillah." Sesungguhnya Allah menciptakan bilangan bulan untuk manusia ini ada 12. Di arba'atul hurum, ada 4 di dalamnya yang dimuliakan, diagungkan, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Pada bulan ini kita selaku kaum muslimin tidak boleh membuat keonaran, tidak boleh membuat apa saja kemaksiatan, karena bermaksiat di dalamnya 2 kali lipat kemaksiatannya. Karena di dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala menyetop seluruh kegiatan yang bersifat peperangan. Itulah bulan perdamaian. Di bulan ini berkaitan dengan kemuliaannya adalah berkait dengan peristiwa-peristiwa kenabian. Kenapa bulan Muharram itu dimuliakan? Karena ada rahasia. Seluruh peristiwa-peristiwa karomah, mukjizat kenabian itu turun di dalam bulan Muharram, terutama antara tanggal 1 sampai tanggal 10 itu. Sehingga Rasulullah SAW melaksanakan pada tanggal 10 Muharram itu Saum Asyura, tanggal 10. Nah, ketika para sahabat juga ikut berpuasa di bulan Muharram itu tanggal 10 di Madinah, para sahabat melaporkan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kita bukan hanya kita saja yang berpuasa di bulan Muharram tanggal 10 itu, tetapi orang-orang Yahudi dan Nasrani juga berpuasa." Nah, kalau begitu kata Rasulullah, kita harus membedakan dengan mereka. Kita melaksanakannya tanggal 9 atau tanggal 10, sehingga tanggal 9, tanggal 10 puasa Tasu'a dan Asyura, tanggal 9 dan 10 dan 11 ada tambahan lagi. Nah, ini adalah salah satu bentuk Rasulullah SAW menyadarkan kesadaran sejarah, kesadaran supaya ingat pada sejarah para kenabian. Sehingga kata Siti Hafsah, istrinya Rasulullah, amalan yang Rasulullah lakukan itu yang tidak pernah telat, yang tidak pernah ditinggal, yakni qobla subuh, salat qobla subuh, kemudian puasa bulan Asyura tanggal 10 bulan Haram, kemudian juga ada amalan lain yang Rasulullah tidak tinggalkan, yakni bangun malam. Nah, artinya apa? Bulan Muharram itu adalah bulan yang penuh karomah. Ada beberapa catatan di dalam perjalanan para nabi bahwa di dalam bulan haram ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa diterimanya dosa Nabi Adam alaihissalam itu di bulan Muharram. Termasuk juga awal penciptaan Nabi Adam dan seluruh alam semesta ini, planet-planet ya, yang ada di alam semesta raya ini di bulan Muharram. Kemudian diterimanya dosa dari Nabi Adam yang dulu membuat kesalahan makan buah khuldi itu bertahun-tahun dengan doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu juga diampuni di bulan Muharram. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam ketika mengajak umatnya untuk mengikuti agama tauhid, banyak yang menolak. Bahkan Nabi Nuh itu adalah nabi yang paling usia panjang, 750 tahun. Itu pengikutnya hanya sekitar 70-an.
sedikit. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat umatnya yang begitu sulit diajak, maka diazab, ya, yakni ditenggelamkan di Jazirah Arabia sampai wilayah-wilayah di Afrika. Itulah 150 hari Nabi Nuh berombang-ombang di atas perahu Nabi Nuh itu, karena itu ujian juga. Bala'un min rabbikum, ujian bagi Nabi juga. Ajakan dakwahnya tidak mau diterima. Kemudian Allah memunculkan kebahagiaannya, memunculkan keteguhannya dengan mukjizat. Itu juga mukjizat selamatnya umat Nabi Nuh alaihissalam. Nah, 150 hari di atas perahu. Dan pada tanggal 10 Muharram itulah Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah mendarat di Jazirah Arab. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari azab yang dilakukan oleh Namrud, dibakar tubuhnya tetapi selamat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu berfirman, "Qul ya naru barda wa salama ala Ibrahim." Hai, ucapkanlah pada api yang panas tetap membakar menjadi dingin, dan selamatlah Ibrahim. Itu di bulan Muharram tanggal 10. Kemudian Nabi Idris alaihissalam, ya, itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak meninggal lagi, dia langsung masuk ke surga, itu tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari penindasan penindasan Fir'aun, itu tanggal 10 Muharram. Wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yuzabbihuna abna'akum wa nastahyi nisa'akum wa yastahyi nisa'akum. Ingatlah ketika Nabi Musa dan seluruh kaumnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penindasan, kezaliman, penjajahan Fir'aun yang membunuhi anak laki-laki orang-orang Bani Israel dan membiarkan anak perempuan. Inna fi dzalika bala'un min rabbikum. Sesungguhnya semua itu adalah ujian Allah terhadap mereka. Nah, berkait dengan hari ini kemerdekaan Indonesia itu juga sama. Selamatnya umat Islam Indonesia, ya, dari penjajahan di bulan Agustus. Berkait dengan Muharram dan Agustus ini bertepatan. Nah, Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya juga Nabi Yakub alaihissalam yang terpisah, ya, yang terpisah antara dia dengan anaknya Nabi Yusuf. Nabi Yakub ini adalah seorang nabi yang diuji oleh Allah dengan keluarganya. Jadi ujian itu di kalangan para nabi itu ujian juga bagi kita sebenarnya. Nabi Yakub itu punya anak, banyak sekali anaknya. Ada anak dari istri yang berbeda. Ibunya Yusuf dan ibunya Bunyamin meninggal lebih dahulu. Sedangkan anak dari istrinya yang lain itu masih ada. Sehingga perhatian Nabi Yakub alaihissalam itu agak berbeda, lebih perhatian kepada Yusuf dan Bunyamin. Ini wajar secara perasaan karena ibunya tidak ada. Tetapi ini mengundang ujian, mengundang fitnah terhadap keluarga yang lain. Makanya ini hikmah bagi kita, ibrahnya, kita di hadapan anak-anak kita dalam mendidik perhatian itu jangan membeda-bedakan. Ini akan menjadi malapetaka kalau kita punya anak banyak, memperhatikan hanya 1-2 yang diperhatikan. Harus sama di depan mereka. Seperti Nabi Yakub itu perhatiannya lebih kepada Nabi Yusuf dan Bunyamin. Bahkan dalam sebuah kisah yang lain, bahwa Nabi Yakub ini hatinya ketika sedang sholat itu melirik kepada 2 anaknya ini, kepada Yusuf alaihissalam dan Bunyamin, sehingga Allah merasa tersinggung ketika hati dia sedang menghadap Allah, dia hatinya mempan, sedang ibadah hatinya mempan. Mun urang mah biasa wae ya, keur sholat teh hati ka mana wae, mungkir ka mana wae, bahkan itu ka mana pikiran khayalnya.
Nabi setingkat Nabi mah langsung ditegur oleh Allah. Dipisahkan anaknya ini, Nabi Yusuf ini difitnah oleh keluarga yang lain, dihancurkan ke sumur, ditinggal, bahkan dipisah bertahun-tahun. Nah, perpisahan antara Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf inilah mengundang kesedihan, sehingga matanya Nabi Yakub itu tidak bisa melihat, saking nangis terus-menerus. Nah, di bulan Muharram itulah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan. Panjang ceritanya di dalam surat Yusuf, Ibu bisa baca. Nah, di bulan Muharram itu adalah ada sejarah kenabian. Kalau ada manusia terpisah dengan orang tuanya, insya Allah di bulan Muharram bisa akan dipertemukan. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat ilmu dan kerajaannya diberikan di bulan Muharram. Nabi Sulaiman itu ditawari oleh Nabi Daud alaihissalam orang tuanya, apakah kamu mau milih kerajaan atau belajar ilmu? Nabi Sulaiman bilang, saya harus belajar ilmu, karena dengan ilmu itulah akan didapatkan semua kekuasaan. Ilmu ini sangat mulia karena akan menjaga diri kita. Berbeda dengan harta benda, kita disibukkan menjaga harta. Kalau ilmu yang menjaga kita. Nah, Nabi Sulaiman diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram. Termasuk juga Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu punya dosa juga. Yang namanya Nabi ada juga dosanya. Kenapa ceritanya Nabi Daud itu punya dosa? Nabi Daud itu punya kekuasaan yang luar biasa. Istrinya itu 99. Nah, tetapi masih punya ingin lagi menikah lagi. Nah, digoda oleh setan. Ada burung yang terbang, warnanya bagus. Kemudian dia melihat burung itu kemana? Nganclok burung itu di tempat pemandian. Pas dilihat ada emak-emak atau gadis gitu. Kira-kira emak-emak sebenarnya masih muda, mama muda, masih cantik, luar biasa cantiknya. Nabi Daud tertarik. Siapa itu? Itu istrinya Panglima Tua. Wah, kalau gitu, oke, saya berminat sebenarnya. Tetapi diakali oleh Nabi Daud. Kalau gimana kalau berperang? Sekarang berperang, kamu jadi pemimpinnya. Tujuannya supaya mati. Supaya bisa menikahi istrinya. Nah, ini akal-akalan. Nah, ini terjadilah sehingga si suaminya itu berperang kemudian meninggal betul. Dia jadi janda. Maka diambillah dinikahi oleh Nabi Daud. Jadi pas 100. Tetapi ini adalah perbuatan yang tidak baik. Berdosa di mata Allah. Akhirnya apa? Allah menegur di dalam peristiwa ini. Ada 2 malaikat yang berebut tentang 99 ekor kambing. Yang satu malaikat punya 1 kambing. Yang 99 mengakui bahwa kambing itu adalah milik dia. Kata yang malaikat yang satu yang punya 1 kambing itu, ini punya saya. Berebutlah di situ di depan Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah mengingatkan di dalam peristiwa itu bahwa yang 99 ini kata Nabi Daud, Anda itu terlalu hawak ya. Terlalu bernafsu. Kamu kan sudah punya 99 kambing. Iya, ini betul. Saya ini punya 99. Karena itu milik saya. Terjadilah diistilahkan oleh Nabi Daud, yang ini yang punya siapa? Ini punya saya. Akhirnya lahirlah kesadaran, bukankah engkau punya 99 istri, sedangkan saya 1 punya istri. Sehingga di situ Nabi Daud menjerit, menangis bahwa dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertobat. Tobatnya kata Allah di depan kuburan Panglima tadi. Bertahun-tahun juga. Dan di dalam bulan Muharram Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa taubatnya Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW terakhir di bulan Muharram ini apa yang terjadi? Yakni hijrah. Hijrahnya Rasulullah SAW itu di bulan Muharram. Makanya tadi membaca maulid Nabi itu adalah maulid yang dibacakan
berjanji tadi itu sebenarnya tafaul. Tafaul di bulan hijrah itu kita punya harapan. Sama seperti kedatangan Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu disambut dengan Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Tola'al badru alaina, telah muncul kepada kami bulan purnama yang bercahaya. Jadi harapan, simbol harapan itu adalah bulan purnama. Karena dulu sebelum ada listrik, bulan itu sangat dinanti-nanti di tengah kegelapan. Sekarang mah orang jarang melihat bulan purnama. Kemarin tuh bulan purnama sebenarnya. Karena bulan cahaya ini simbol Rasulullah SAW, sejuk, meneduhkan. Nah, disitulah di bulan Muharram, sehingga nanti terjadi penanggalan hijriah itu di bulan Muharram. Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah di bulan Muharram. Inilah sejarah periwayatan kenabian, sehingga tadi dalam Manqobah ke-39 dalam kitab Manaqib itu bahwa perubahan waktu, perubahan zaman diawali dari penanggalan hijriah. Oleh siapa itu? Oleh Sayyidina Umar bin Khattab mengambil inisiatif bahwa awal dari permulaan tahun itu adalah tanggal 1 Muharram. Nah, sehingga disitulah Allah memuliakan di tahun baru hijriah itu menjadikan penetapan oleh Sayyidina Umar untuk seluruh kaum muslimin. Karena apa? Berkait dengan perpindahan Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ini mengandung filosofi hijrah itu adalah dari sesuatu yang tadinya sulit menjadi mudah. Makanya ibu-ibu sekalian, semua perubahan manusia itu diawali dengan hijrah. Dari hijrah itulah kita bisa menemukan kehidupan baru. Rata-rata orang-orang yang hijrah itu akan mengalami perubahan. Kalau hidup masih susah, harus hijrah. Minimal setiap tahun hijrah dengan perasaan optimisme. Sebagaimana tadi para nabi mendapatkan anugerah Allah ya pada 10 Muharram itu sebagai simbol optimisme. Nah, inilah di dalam ajaran Islam bahwa menyambut tahun baru itu harus dengan optimisme. Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Ada harapan tahun baru ini ada sebuah kebaikan. Maka Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani dengan inkisafnya oleh Allah Subhanahu wa taala dibukakan, inkisaf itu terbukanya pandangan melihat ke depan. Seluruh masalah-masalah yang akan terjadi oleh Sultan Aulia bisa diperlihatkan. Allah Subhanahu wa taala membuka ya atas kudrat irodat Allah. Ini namanya karomah. Ada mukjizat, ada karomah bagi orang yang soleh, ma'unah. Nah, kalau aulia Allah itu karomah. Bisa melihat tahun ke depan itu akan yang terjadi, akan apa yang terjadi. Detik, bulan, hari, tahun, di dalam tahun itu dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Itu bukan ramalan, tetapi Allah membukakan. Kenapa? Karena Sultan Aulia sebagai kasih Allah sudah bersih hatinya, pikirannya, perasaannya, sehingga Allah bukakan itu. Waktu bisa dilihat. Nah, kalau kita melihat waktu tidak bisa melihat. Wa matadri ma taksibu goda. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depan ini. Tetapi dengan belajar sejarah kita bisa melihat wa tangdur nafsun ma qaddamat lighad. Apa itu maknanya? Dengan belajar sejarah para kenabian tadi bisa kita untuk melihat ke depan. Dengan ibroh itu nyebrang, nama abarok, asal kata abarok, ibrotan itu adalah nyebrang. Nyebrang itu dari suatu titik ke titik ke depan itu nyebrang. Nah, melihat ke depan itu menyebrang ibroh. Ibroh itu bisa inspirasi, bisa motivasi, bisa edukasi, pendidikan. Oh ya, Nabi dulu itu berhasil. Nabi Musa begitu dahsyatnya Fir'aun menindas, bisa berhasil. Nabi Yunus alaihissalam yang terlewat saya ceritakan, Nabi Yunus itu dimakan oleh ikan hiu sehingga
40 hari 40 malam di dalam perut ikan, berzikir pada Allah, ingat terus pada Allah, bermunajat pada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, itu doa Nabi Yunus. Kemudian Allah selamatkan, itu di bulan Muharram juga. Jadi kita belajar dari Muharram ini, dari hukum sejarah kenabian, kita bisa melihat ke depan. Jadi kita harus ada optimisme, ibrah melihat ke depan. Nah, kalau Sultan Aulia itu melihat ke depan dengan betul-betul melihat kenyataannya, apa yang akan terjadi, apa yang akan tertimpa di dalam sebuah masa itu, kalau kita ibrahnya. Nah, kita sama juga ibrah, menyeberang untuk masa depan. Barangkali itu saja, mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya, bahwa membaca manaqib itu harus dengan betul-betul kita menekuni, meresapi simbol-simbolnya apa. Karena membaca manaqib itu bukan hanya kalimat-kalimat cerita, tetapi di situ ada apa? Ada ibrah. Ibrah inilah yang penting. Pembelajaran bagi kita. Inspirasi, motivasi, edukasi. Inspirasi itu apa ya? Inspirasi itu bahasa Sundana apa? Ide. Oh iya. Nabi dulu menghadapi musibah begini, Nah, kita insya Allah di dalam sejarah perjalanan kenabian itu semua akan berulang bagi manusia. Nabi Ayub yang sakit parah itu bisa sembuh di bulan Muharram. Kalau ada orang yang punya sakit, waduh nggak sembuh-sembuh, insya Allah nanti bulan Muharram akan disehatkan oleh Allah. Ada optimisme. Jadi semua ini di bulan Muharram itu ada perubahan-perubahan. Rasulullah yang dulu dakwah di Mekah mengalami ketertindasan, sulit berkembang, maka pindah ke Madinah mengalami perubahan-perubahan yang cepat. Jadi di bulan Muharram itu kita harus memasuki tahun ini dengan optimisme, dengan rasa tafakkur melihat para nabi-nabi yang berhasil di bulan Muharram itu. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.